Selamat malam Romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam, Romo. Hari ini kita kembali melanjutkan webinar kita untuk yang ketiga kalinya atau di bulan ketiga. Tema yang akan kita coba diskusikan hari ini adalah kalau dalam flyer itu menjadi keluarga yang kudus atau menuju keluarga yang ekaristis. Nah, nanti ini akan dibahas atau dikupas secara menarik oleh narasumber kita. Apakah nanti harus ekaristis dulu ataukah kudus dulu? Nah, nanti silakan narasumber yang akan menjelaskan. Nah, kalau kita coba bayang-bayangkan, kalau kita coba renungkan, ternyata antara ekaristi dan keluarga itu memang menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau dikatakan ekaristi itu menjadi puncak dan sumber, atau bahkan dalam satu kesempatan Romo Marto Sujito dari Semarang pernah mengatakan ekaristi sebagai jantung. Artinya kalau misalkan tidak ada ekaristi, orang Katolik itu tidak bisa hidup dalam tanda kutip. Kalau mau diandaikan juga, ekaristi seperti makanan yang kalau misalkan tidak makan, maka orang akan mengalami kelaparan atau tidak sehat. Nah, maka bisa dikatakan juga, sekali lagi, ekaristi dan keluarga menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan di dalam satu kesempatan katekese tentang keluarga, Paus Fransiskus, kalau tidak salah, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015, pernah mengatakan bahwa kebersamaan yang kita alami dalam keluarga kita sendiri dan dalam keluarga gereja dimaksudkan untuk memperluas, membagikannya kepada semua orang sebagai tanda kasih Allah yang universal. Ekaristi menjadi sekolah inklusi, di mana kita belajar untuk memberi perhatian, berempati pada kebutuhan orang lain. Maka sekali lagi mau digambarkan bahwa ekaristi dan keluarga itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan hari ini juga yang akan dikupas nanti oleh narasumber kita. Ada dua narasumber yang nanti akan berbicara. Yang pertama tadi sudah sering disebut-sebut, yaitu Romo Gandhi, dan nanti termin kedua itu oleh Pak Sutri, Mas Eko, dan Mbak Lisa Arianto. Nah, pertama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber pertama kita. Beliau bernama Romo Christopher Gandhi Wibowo. Lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1985. Beliau ditahbiskan sebagai imam Keuskupan Bandung, di paroki saya, di paroki Buah Batu, pada tanggal 23 Februari 2014. Nah, lalu setelah ditahbiskan, beliau itu pernah bertugas di paroki Santo Mikael Indramayu, pada waktu itu sebagai frater yang menjalani tugas tahun pastoral dan diakonat, lalu sebagai pastor vikaris di paroki Santo Martinus Kopo, di parokinya Romo Wahyu sekarang, lalu menjadi pastor paroki di paroki Bunda Pembantu Abadi Pamanukan. Lalu setelah itu sekarang Romo Gandhi, sapaannya itu berkarya sebagai vikaris paroki di paroki Bunda Maria Cirebon. Nah, selain sebagai imam, Romo Gandhi itu aktif di media sosial, khususnya YouTube. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan searching di YouTube, nah, coba cari nanti ketik Cerita Mogan. Nah, di sana nanti akan muncul channel YouTube yang selama ini diisi oleh Romo Gandhi. Apa aja isinya? Macam-macam. Tadi saya coba lihat-lihat, ada renungan, homili, ada juga tentang katekese, podcast, lalu juga ada cerita keseharian dan macam-macam. Ini bisa dikatakan selain imam, YouTuber juga. Maka sudah cukup banyak subscriber yang mengikuti Romo Gandhi setia, dan maka itu menjadi alasan juga kenapa hari ini Romo Gandhi kita undang sebagai pembicara. Nah, tanpa berlama-lama, kita hadirkan Romo Gandhi sebagai pembicara pertama kita. Romo Gandhi, apa kabar? Halo Romo Tony. Wes, tampak bahagia. Wes, ini nih. Suaranya lagi ngebas ya. Mohon maaf nanti Lagi. kalau dengernya nggak enak. Walaupun ngebahas, tetapi pasti nanti akan memberikan inspirasi bagi kita. Nah, Romo Gandhi, tema hari ini yang diberikan kepada Romo Gandhi, kalau di dalam flyer itu adalah menjadi keluarga yang kudus menuju keluarga yang ekaristis. Nah, tapi nanti silakan Romo Gandhi mengolah, memberikan inspirasi kepada kita, dan semoga itu menjadi bekal bagi para keluarga yang saat ini sedang menjalani tantangan di saat pandemi. Nah, silakan Romo Gandhi. Oke, Bapak Ibu, Suster, para Romo yang terkasih, selamat malam semuanya. Malam, Romo Gandhi. Saya lagi demam hari ini, jadi mohon maaf kalau suaranya ngebas nggak enak ya. Semoga dapat memberikan materi malam ini dengan baik dan amin. Semoga inilah berguna buat Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada malam hari ini.
Nah, saya akan share screen dulu supaya lebih ada tampilan enaknya. Apakah terlihat? Sudah, Mo. Oke. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya dikasih tema besarnya adalah menjadi keluarga yang kudus menuju keluarga yang ekaristis. Itu yang diberikan oleh panitia kepada saya. Tetapi kita akan lihat sebetulnya pembahasan yang akan saya ungkapkan hari ini akan menjadi terbalik. Saya akan mengungkapkan menjadi keluarga yang ekaristis menuju keluarga yang kudus. Nah, semoga ini membantu sehingga nanti pembicara yang kedua gitu ya, Mbak Lisa dan suami bisa menyangkut pautkan dengan bagaimana sharing bersama di dalam keluarganya tentang makna ekaristi itu sendiri. Oke, kita akan mulai. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini sebuah pertanyaan klasik sebetulnya tentang bagaimana kita memahami sebuah ekaristi. Maka ada sebuah cerita, seorang profesor muda itu sengaja mendatangi seorang romo paroki, pastor paroki, ya, dan bermaksud menertawakan tentang imannya. Dia mulai bertanya, Romo, bagaimana mungkin roti dan anggur kok bisa berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Itu pertanyaan yang sering juga didengar oleh kami para imam. Lalu romo tersebut menjawab, tentu saja bisa. Anda sendiri mengubah makanan menjadi tubuh dan darahmu. Lalu kenapa tidak bisa melakukan hal yang sama? Itu kata romonya. Namun sang profesor ini tidak menyerah. Dia bertanya lagi, tapi bagaimana seluruh tubuh Kristus bisa masuk ke dalam hosti kecil itu? Lalu sang romo menjawab, sama seperti pemandangan yang luas di hadapanmu itu bisa masuk ke dalam matamu yang kecil itu. Jawab romonya. Tambah lagi pertanyaannya. Sanapang sang profesor tersebut belum mau menyerah. Lalu bagaimana bisa bahwa Kristus yang satu, ini menjadi menarik pertanyaannya, bisa hadir di semua gereja pada saat yang bersamaan? Entah harian, entah itu Sabtu Minggu. Lalu romo itu mengambil cermin dan memberikan kepada profesor itu. Lalu memintanya menjatuhkan cermin tersebut sehingga pecah berkeping-keping. Lalu romo tersebut berkata kepada sang profesor tersebut, Anda hanya satu, tapi sekarang Anda bisa melihat wajah Anda tercermin di dalam setiap cermin itu. Nah, teman-teman terkasih Bapak Ibu, ini sebuah analogi yang saya ungkapkan hari ini untuk memahami sedikit tentang ekaristi yang selama ini mungkin juga menjadi pertanyaan kita. Bagaimana bisa hadir dalam setiap hosti yang kecil, bagaimana Allah yang begitu luar biasa lalu hadir dalam setiap ekaristi di setiap gereja dan segala macamnya. Maka saya mau menekankan tentang apa? Tentang ekaristi itu adalah perayaan iman. Iman apa? Iman yang menerangkan, informing. Lalu juga ekaristi adalah perayaan iman yang mencerahkan, enlightening, dan juga yang terakhir adalah ekaristi adalah perayaan iman yang memerdekakan, liberating. Artinya ini, kalau Anda dari kecil itu ya mengikuti perayaan ekaristi sampai hari ini, artinya sebenarnya Anda harus memahami bahkan juga merasa bahwa ekaristi yang Anda lakukan, yang kita lakukan bersama adalah ekaristi perayaan iman yang menerangkan, mencerahkan dan juga memerdekakan. Ini menjadi poin penting dulu untuk dipahami sebelum masuk dalam tentang perayaan keluarga. Nah, dan nextnya, lalu saya teringat tentang lagu Panis Angelicus, Roti Para Malaikat. Panis Angelicus, gitu ya. Ini judul lagu yang terkenang ketika mengingat tentang penggandaan roti dan ikan. Dan Anda juga bisa melihat bahwa tentang mukjizat-mukjizat penggandaan ekaristi itu terdapat dalam 4 Injil. Ini supaya lebih tidak lari ya. Ada Injil Markus 6,
31-44, dalam Markus juga dikatakan 8-10, Matius, Lukas, dan Yohanes. Mukjizat 4 ini ada, bahwa penggadaan roti gitu ya di setiap 4 Injil yang ada dalam Alkitab itu dikatakan. Maka ini menjadi penting dalam refleksi saya sendiri bahwa sebetulnya kalau kita melihat tentang penggandaan roti dan ikan, ada sebuah kombinasi karya. Kombinasi karya antara karya Allah dan juga karya manusia. Bagaimana cara menjelaskannya? Teman-teman, Bapak Ibu, roti adalah makanan olahan budaya dan juga karya manusia. Sedangkan ikan adalah makanan alamiah atau kita sebut sebagai sebuah karya Allah. Maka sebetulnya di dalam Ekaristi lah terkait 2 hasil karya besar antara yang ilahi dan juga yang insani. Di dalam Ekaristi terkait 2 karya besar, yaitu karya ilahi dan juga karya insani. Nah, yang menarik di keduanya menjadi tersatukan di tangan seorang pribadi yang bernama Yesus. Maka sebetulnya kalau nanti ditarik lebih jauh tentang pengalaman bagaimana hidup berkeluarga yang ekaristis menuju keluarga yang kudus, maka sebetulnya harus memahami bahwa dalam keluarga pun 2 karya ini selalu saja ada. Hasil karya kita sebagai manusia, tetapi juga hasil karya Allah. Dan disatukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mukjizat ketika menghadirkan yang namanya pribadi Yesus. Maka kalau melihat dalam Injil Sinoptik itu berarti satu sumber. Berarti kalau saya bilang Injil Sinoptik, berarti Injil Matius, Markus, Lukas. Itu konteksnya adalah dalam Ekaristinya, Yesus mengambil, Yesus memberkati, Yesus memecahkan, dan Yesus memberikan roti. Seperti dalam Ekaristi. Tetapi dalam Injil Yohanes 6 dan 11, Yesus itu mengambil, Yesus itu mengucap syukur dan membagikan. Maka ada perbedaan. Karena memang 2 Injil tersebut sumbernya berbeda. Yang satu sama-sama sumber dalam Sinoptik, yang satu dalam Injil Yohanes. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika kita berbicara tentang ironinya untuk bersyukur, maka yang keluar adalah eukaristio, yang menjadi akar kata dari ekaristi. Maka kalau kita datang ekaristi, kita jangan melupakan yang namanya bersyukur. Eukaristio, bersyukur. Dan terakhir, kalau kita mau melihat lebih jauh ke belakangnya, dalam keempat Injil, Sinoptik maupun juga Injil Yohanes, ada yang menarik adalah kita melihat bahwa ikan menghilang dari pembicaraan dan hanya berbicara mengenai roti, dan perhatiannya harus diberikan terhadap pengumpulan sisa-sisa roti tersebut. Teksnya ya, teks di Injil itu ikan menjadi menghilang dalam pembicaraan dan hanya berbicara tentang roti dan perhatiannya yang harus diberikan terhadap pengumpulan sisa-sisa. Maka ditekankan ini, saya mau menekankan bahwa kalau mau berbicara tentang keluarga yang ekaristi, gitu ya, menuju keluarga yang kudus, maka jangan lupakanlah tentang apa? Tentang kombinasi karya antara karya Allah dan karya manusia. Kalau ini hilang, maka sebetulnya keluarga yang ekaristis yang menunjukkan tentang bagaimana kita menuju keluarga yang kudus, maka kita akan kehilangan arah. Kesannya bahwa yang satu, aku merencanakan atau aku mendesain keluargaku itu hanya karyaku, tapi melupakan tentang karya Allah yang hadir dalam hidup keluargaku. Itu. Lalu the next-nya saya mau berbicara tentang ini, balik basic lagi awal ya, tentang donato ergo sum. Itu artinya aku berbagi maka aku ada. Nah, teman-teman terkasih, kisah mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan itu menunjukkan tentang dinamika kasih yang mau dibagikan. Maka kalau kita mau menjadi pribadi yang ekaristis, sebetulnya jangan melupakan kita itu harus menjadi pribadi yang siap mengalami 4 dimensi. Saya nggak tahu orang Bayu kemarin sudah membahas atau belum. Kalau sudah membahas, saya akan menekankan kembali. Kita dipanggil menjadi pribadi ekaristis.
yang siap mengalami 4 dimensi. 4 dimensi itu apa? Dimensi dipilih, dimensi untuk diberkati, dimensi untuk dipecah, dan juga dimensi untuk dibagi-bagi. Ini 4 dimensi yang harus ada ketika kita itu mau menjadi pribadi yang ekaristis. Nah, maka ada 3 rumusan iman, 3 rumus iman supaya kita sebagai pribadi ekaristis bisa belajar berbagi dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Sederhana ini saya akan bagikan refleksinya tentang bagaimana ABC. A-nya adalah awali dari apa yang ada dalam diri Anda. B-nya, bagikan sepenuh hati. C-nya, cinta Tuhan yang akan menyempurnakannya. Bagaimana cara menjelaskannya? A, awali dari apa yang Anda miliki. Maka sebetulnya kalau kita berefleksi tentang kehidupan kita dan diri kita, maka pertanyaannya bukankah kita sudah mempunyai yang namanya 5 roti dan 2 ikan? 5 roti ada apa? 5 jari tangan kiri, 5 jari tangan kanan, gitu ya. 5 kaki kiri dan kaki kanan, ada juga 5 indera, gitu ya. Kalau ikannya 2, kita sudah mempunyai 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, dan sebagainya. Jangan nunggu, tapi mulailah dari 2 tangan dan 5 jari kita. Maka kalau mau merefleksikan tentang pribadi ekaristis dari awali apa yang ada, maka kasih yang mau dibagikan diawali dengan kerelaan hati untuk rela mempersembahkan milik yang kita sudah punyai kepada Tuhan. Itu yang pertama. Awali dari apa yang ada dalam diri kita. Yang kedua, yang B, itu bagikan sepenuh hati. Roti dan ikan ini dibagikan untuk 5.000 orang laki-laki. Konteksnya, belum 5 perempuan dan anak-anak. Maka cinta yang dibagikan itu seharusnya terbuka bagi banyak orang. Tidak bersekat dan berjarak. Melintasi batas sosio-historis, agama budaya, suku dan latar belakang. Dan cinta kasih adalah sesuatu yang universal dan bebas dari aneka kepentingan atau hidden agenda. Dan ini menjadi penting sebetulnya. Bagikan dengan sepenuh hati. Bahwa cinta yang kita miliki sekarang itu seringkali terhambat dengan apa? Dengan sekat-sekatan sesuatu yang kita ciptakan sendiri sebagai pribadi. Maka banyak entah hidup menggereja, entah hidup bermasyarakat, bahkan hidup berkeluarga, kita banyak sekali aneka-aneka kepentingan yang sebetulnya tidak berhubungan erat dengan apa yang mau kita bagikan. Maka hidden agenda ini menjadi penting bahwa ketulusan gitu ya, sepenuh hati apakah sungguh ada dalam diri kita sebagai pribadi yang ekaristis atau tidak. Yang ketiga adalah C-nya adalah cinta Tuhan yang akan menyempurnakan. Sebetulnya 5 roti dan 2 ikan adalah untuk 5.000 orang. Yang adalah sesuatu yang mustahil. Maka sebetulnya dalam nama dalam Tuhan gitu ya, saya mengatakan tidak ada sesuatu yang mustahil. Ini permainan kata aja. Impossible menjadi I'm possible. Dari sesuatu yang tidak tampil gitu ya. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Saya aja kalau makan di pastoran aja 5 roti, 2 ikan itu untuk 1 orang gitu ya. Baik kalau badannya gede kayak saya gini. Tapi ini untuk 5.000 orang laki-laki. Ini menjadi menarik. Maka dalam konteks mukjizat itu mau mengatakan tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Impossible menjadi I'm possible. Dalam segala niat dan karya baik, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti akan terus menyelenggarakannya. Deus providebit. Maka ini yang menjadi terus-menerus harus diyakini bahwa segala niat baik dan karya baik, Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Walaupun untuk memulai, bahkan untuk sesuatu yang terkadang tidak terlihat secara langsung,
ingatlah Tuhan tidak akan tinggal diam. Dan terakhir adalah tugas kita hanyalah terus menabur kasih tanpa jemu kepada semuanya. Dan biarkanlah invisible hand, tangan Tuhan yang menyempurnakannya. Ini yang menjadi penting bagi kita. Nah, maka terakhir sebetulnya saya mau mengajak secara simpelnya, ini kalau dalam tipe khotbah gitu kan, ada analogi, lalu ada isi, lalu terakhir ini tentang refleksi 3S. Lalu untuk menjadi pribadi ekaristis, saya akan menawarkan untuk 3S sebetulnya, apa yang bisa kita lakukan untuk melukiskan atau menampakkan menjadi pribadi yang ekaristis. S yang pertama adalah sukarela. Mukjizat terjadi karena ada seorang anak kecil yang sukarela memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Ingat itu. Mukjizat diawali karena ada anak kecil yang sukarela memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Baik lagi, bukankah kita juga sudah mempunyai 5 roti? 5 indera, 5 jari tangan, 5 jari kaki, dan sebagainya, dan 2 ikan, 2 tangan, dan 2 kaki. Roti dan ikan sendiri adalah kombinasi antara karya insani. Roti olahan manusia dan karya ilahi, ikan olahan alam yang disatukan secara sukarela. Maka pertanyaan refleksinya adalah, sudah sukarelakah atau Anda masih sukar rela? Sudah sukarelakah atau kita masih sukar rela? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah joyful, sukacita. Ia mengambil roti dan mengucap syukur. Adapun dalam bahasa Yunani untuk bersyukur tadi yang saya bilang tadi adalah eukaristio, yang menjadi akar dari kata ekaristi. Maka sebetulnya dengan kata lain kita diajak untuk mempunyai hati dan hidup yang selalu bersukacita. Karena Tuhan berkenan menjadi daging inkarne bersatu dengan kita. Maka disadari ketika kita menyantap tubuh Kristus dalam ekaristi kita, harusnya kita itu juga diajak untuk bersukacita karena apa? Tuhan berkenan menjadi daging bersatu dengan hidup kita. Dan yang terakhir adalah sungguh-sungguh 3S-nya. Kita diajak belajar untuk sungguh-sungguh menjadikan mukjizat penggandaan roti itu terjadi lagi secara nyata di dalam hidup kita. Bukankah roti yang diambil dan disyukuri itu juga dibagikan pada yang lain? Artinya, kita juga diajak untuk sepenuh hati bersolider menjadi roti yang juga siap dibagi-bagi secara sungguh kepada sesama kita. Dan lewat roti para malaikat yang sudah dibagikan pada altar ekaristi, kita juga diutus untuk sungguh menjadi roti yang siap untuk dipersatukan dan diteguhkan dan diutus di pasar kehidupan kita. Menjadi gereja yang tadi, gereja yang menerangkan, informing, gereja yang mencerahkan, enlightening, dan juga gereja yang memerdekakan, liberating. Dan ini 3 hal yang menjadi penting, yang harus menjadi tawaran dari 3S. Apakah Anda dalam kerangka menjadi pribadi yang selama ini mengikuti ekaristi sudah menjadi pribadi yang melukiskan sukarela, sukacita, dan juga sungguh-sungguh? Maka artinya sebenarnya terakhir saya mengatakan begini, banyak bakat jadi penari, maka jadilah berkat setiap hari untuk kita semua. Begitu kurang lebih. Semoga tawaran bahan kali ini yang tidak terlalu berat itu menjadikan untuk punya refleksi yang baik untuk kita semua. Itu, terima kasih untuk Romo Tony, silakan saya kembalikan. Baik, terima kasih Romo Gandhi. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Romo Gandhi atas pemaparannya. Baik. Sungguh pemaparan yang sangat memberikan inspirasi bagi kita semua. Tidak panjang, tetapi langsung pada poin-poin penting. Ada beberapa hal yang tadi saya sempat catat dari pemaparan dari Romo Gandhi. Yang pertama tadi Romo Gandhi mengatakan bahwa Ekaristi itu merupakan perayaan iman yang menerangkan, sekaligus mencerahkan, dan dengan demikian perayaan iman itu juga memerdekakan. Atau dengan bahasa lain 3 kata tadi, informing, enlightening, dan liberating. Lalu juga roti dan ikan itu dikatakan sebagai 2 hasil karya ilahi dan insani,
Dan dua hasil karya ini dipersatukan dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, maka kalau mau dikatakan juga, Ekaristi itu kalau mau dilihat dalam tindakan seorang Yesus dan juga nanti dilanjutkan oleh seorang imam, dengan mengambil, memberkati, memecahkan, dan memberikan. Ini poin-poin menarik. Lalu juga tadi dikatakan oleh Romo Gandhi, keluarga itu merupakan kombinasi antara karya Allah dan manusia. Maka ketika keluarga ingin membagikan sesuatu, tidak pernah lepas dari karya Allah itu sendiri. Dan itu perlu juga disadari oleh masing-masing keluarga. Nah, ada 4 dimensi Ekaristi yang tadi juga sudah diingatkan oleh Romo Gandhi. Yang pertama adalah dipilih, diberkati, dipecah, dan dibagi-bagikan. Hal ini yang juga perlu disadari oleh masing-masing orang, secara khusus bagi orang Katolik. Dan yang bagian berikutnya, Romo Gandhi itu juga membagikan 3 rumusan, A, B, C. Nah, ini kan mudah diingat ya. A, awali dengan apa yang ada. Jangan tunggu, tapi mulai dari tangan dan 5 jari. Kita sudah punya sesuatu yang ada dalam diri kita, tinggal itulah dilakukan saja. Tidak perlu menunggu. Lalu yang kedua, bagikanlah sepenuh hati. Seringkali dibatasi oleh sekat-sekat, Romo Gandhi mengingatkan bahwa jangan sampai hal yang ingin kita bagikan itu dibatasi oleh sekat-sekat perbedaan yang selama ini membatasi. Lalu yang ketiga, C, cinta Tuhan yang akan menyempurnakannya. Ada kata yang menarik, dari impossible menjadi I am possible. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ini juga sudah ditunjukkan oleh mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan terakhir, Romo Gandhi membawa kita pada refleksi 3S untuk menjadi pribadi yang ekaristis. S yang pertama adalah sukarela. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sukarela atau masih sukar rela dalam membagi-bagikan sukacita itu? Lalu yang kedua, S kedua adalah sukacita. Kita diajak untuk mau menjadi atau mempunyai hati dan hidup dengan sukacita. Dan S yang terakhir adalah sungguh-sungguh. Penggandaan roti secara nyata itu perlu ditunjukkan di dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita diajak untuk mau bersolider, menjadi roti yang siap dibagi-bagikan secara sungguh-sungguh kepada orang-orang lain. Nah, ini poin-poin menarik yang tadi disampaikan oleh Romo Gandhi dalam pemaparannya. Sekali lagi, terima kasih Romo Gandhi yang sudah bersedia memaparkan dan memberikan insight bagi kita semua.